Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita akan masuk ke gerak melingkar. Gerak melingkar itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Oke, gerak melingkar itu adalah gerak suatu benda yang membentuk lintasan berupa lingkaran, mengelilingi suatu titik tetap. Oke, di lingkaran itu ada yang namanya titik pusat. Ada juga yang namanya jari-jari, ada juga yang namanya diameter. Nah, di gerak melingkar itu kalian harus paham yang namanya putaran. Nah, di sini ada satu putaran sama dengan 360 derajat, sama dengan 2 V radian. Nah, di sini kenapa kok 360 derajat? Karena satu putaran itu kan melingkar. Kan ada lingkaran nih. Lingkaran berarti lintasannya satu putaran. Nah, satu putaran itu nilainya 360 derajat. Nah, sama dengan 2 V radian. Kenapa? Kok 2 V radian? Karena V itu nilainya 180 derajat kan. V itu nilainya 180 derajat. Kalau misalnya mau dijadiin 360 derajat, itu berarti butuh dikali berapa yang hasilnya jadi 360 derajat. Berarti kan V dikali sama 2 kan, kalau 180 derajat dikali sama 2 kan hasilnya 360 derajat. Jadi 2 V radian. Jadi kalau putaran mau diubah ke derajat, itu nilainya satu putaran 360 derajat. Kalau mau diubah ke radian, itu nilainya jadi 2 V radian. Oke, di sini ada contoh 60 derajat mau diubah ke putaran. Gimana nih mau diubah ke putaran? Kita lihat satu putaran itu kan 360 derajat. Berarti kan kalau mau diubah ke putaran itu 60 derajat sama dengan 60 harus dibagi 1/360 putaran. Nah, kan 60 dikali 1/360 sama aja kayak 60/360 putaran. Nah, dari nilai yang ini kan masih besar nih. Bisa nggak nilainya kita perkecil lagi? Bisa, ini diperkecil lagi. Yang 60 dibagi sama 60, yang 360 dibagi juga sama 60. Dibaginya harus sama. Kalau di atas 6 dibagi 60 berarti di bawah juga harus dibagi 60. Nah, kita dibagi sama 60. 60 dibagi 60 berapa? Hasilnya kan 60 dibagi 60 1. 360 dibagi sama 60 yaitu hasilnya 6. Jadi kita perkecil lagi dari nilai yang ini, yaitu didapatkan 1/6 putaran. Nah, di sini ada 60 derajat mau diubah ke radian. Tadi diubah ke putaran, sekarang diubah ke radian. Kalau mau diubah ke radian itu harus diubah dulu ke putaran, baru dikali sama 2 V. Kalau dari derajat mau diubah ke radian, itu ubah dulu ke putaran, lalu dikali sama 2 V. Nah, kalau diubah dulu ke putaran, berarti kan kita tadi udah diubah ke putaran, nilainya itu dapat 60/360 putaran. Terus kan lalu dikali sama 2 V radian kan. Jadi 60/360 dikali sama 2 V. Nah, dari nilai ini kan kita udah tahu ya, diperkecil lagi jadi 1/6 dikali sama 2 V. Nah, dari sini kan 2 dikali 1 kan hasilnya 2. Jadi 2/6. Jadi 2/6 itu kita perkecil lagi. Sama kayak yang putaran tadi, kalau mau diperkecil lagi itu dibagi nilai yang atas dibagi sama nilai yang bawah. Nah, 2 dibagi sama 2 1. Berarti 6 juga harus dibagi sama 2. Kalau 6 dibagi sama 2 nilainya 3. Nah, jadi nilainya dari 60 derajat yaitu 1/3 V radian. Oke, biar lebih paham lagi. Di sini 1/4 putaran, di sini mau diubah ke radian. 1/4 ini mau diubah ke radian.
Kalau dari putaran langsung aja dikali sama 2V. Kalau dari derajat itu ubah dulu ke putaran. Oke, tadi kan kalau dari derajat ubah dulu ke putaran, tapi di sini udah putaran. Berarti kalau udah putaran mau diubah ke radian itu langsung aja dikali sama 2pi. Jadi 1/4 putaran dikali sama 2V. Itu nilainya 1/2V radian. Nah, kalau dari putaran di sini 1/4 putaran mau diubah ke derajat. Berarti di sini langsung aja dikali sama 360 derajat kalau mau diubah ke derajat. Nah, jadi langsung dikali 360, 1/4 dikali 360 derajat itu hasilnya 90 derajat. Oke, lanjut. Di sini ada lagi contoh soal. Biasanya nanti di soal-soal kalian nemu yang satuannya RPM. RPM itu apa sih? RPM itu adalah rotation per menit. Rotation per menit ya. RPM itu rotation per menit. Rotation per menit itu apa? Rotation per menit itu adalah putaran per menit. Rotation per menit itu adalah putaran per menit. Nah, di sini R20 RPM mau diubah ke radian per sekon. Nah, kalau kayak gini, karena satu putaran itu, tadi kan satu putaran itu sama dengan 360 derajat sama dengan 2V radian. Karena satu putaran itu 2V radian, nah 1 menit itu kan 60 detik ya. Nah, RPM ini kan satuan lainnya putaran per menit kan. RPM di sini kan satuan lainnya. Oke, RPM di sini kan satuan lainnya itu putaran per menit. Berarti 20 dikali sama 2V kan putaran, kan satuannya putaran. Nah, satu putaran itu kan 2V. 20 dikali sama 2V. Nah, menit itu kan 1 menit itu berapa detik? Nah, detik itu kan sama aja kayak sekon kan. Nah, berapa detik 1 menit itu? 1 menit itu kan 60 detik. Jadi 20 dikali sama 2V per 60. 20 dikali sama 2 kan 40. Berarti 40V. 40V per 60. Mau kita perkecil lagi nih. Dari 40 ini mau kita perkecil lagi. Dibagi berapa? 40 dibagi sama 20. 40 dibagi sama 20 kan hasilnya 2. 60 dibagi sama 20 itu hasilnya 3. Jadi 2V radian per sekon. Jadi 20 RPM itu nilainya 2/3V radian per sekon. Nah, satuan lain dari radian per sekon itu yaitu W di sini itu omega. Nah, ini namanya omega, dibacanya ini omega. Tulisannya kayak W ini tapi dibacanya omega. Omega itu adalah kecepatan sudut. Nah, di sini ada juga 2 RPM. 2 RPM ini mau kita ubah ke putaran per sekon. Ke putaran per sekon. Nah, RPM ini kan satuan lainnya itu putaran per menit. Oke, berarti kan kalau misalnya mau diubahnya ke putaran, berarti kan langsung aja dong 20, nggak usah dikali lagi sama 2V. Karena 2V ini kan satuannya radian. Kan 20 ini kan udah 20 putaran per menit. Jadi tinggal kita ubah ke 20-nya, nggak usah diubah ke putaran lagi karena 20 RPM ini sama aja kayak 20 putaran per menit. Nah, kan kita belum tahu nih 1 menitnya itu kan 60 detik, berarti 20 putaran per 60 sekon. Nah, ini kita mau perkecil lagi. 20 dibagi sama 20 itu hasilnya 1 putaran. 60 dibagi sama 20 itu hasilnya 3, berarti 1/3 putaran per sekon. Oke, satuan lain dari putaran per sekon, satuan lain putaran per sekon yaitu F. F di sini adalah frekuensi. Nah, satuan frekuensi itu Hz. Hz ini dibacanya Hz. Oke.
gerak melingkar itu mirip dengan GLB. Oke, gerak melingkar ini bisa kita sebut GMB. Kalau GLB kan gerak lurus beraturan. Di sini ada yang namanya gerak melingkar beraturan. Gerak melingkar beraturan itu mirip dengan GLB. Kalau di GLB itu kan V-nya yang konstan. Nah, kalau di GMB itu omeganya yang konstan. Nah, di sini ada kayak A, tapi bukan dibaca A. Nah, yang kayak gini dibacanya alfa. Nah, di GMB ini omeganya konstan, alfanya yaitu 0. Alfa di sini percepatan sudut. Nah, di gerak melingkar juga memiliki rumus. Rumus gerak melingkar itu V sama dengan omega dikali sama R. Nah, di sini omega itu kecepatan sudut atau kecepatan anguler satuannya itu radian per sekon. R di sini itu yang namanya jari-jari itu satuannya meter. Di sini ada V itu kecepatan linier itu satuannya meter per sekon. Ada alfa juga, di sini ada alfa itu percepatan sudut, satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, oke. Tadi kan sebelumnya saya sudah menjelaskan di gerak melingkar itu ada yang namanya titik pusat, jari-jari sama diameter. Nah, oke, di sini kita lihat. Di sini ada titik warna hitam. Di tengah-tengah sini ada titik warna hitam. Titik warna hitam ini namanya titik pusat dari lingkaran. Nah, di sini ada garis warna hitam dari titik pusat sampai sini ada garis warna hitam. Ini namanya jari-jari. Oke. Nah, dari sini ada tanda panah. Nah, dari ujung jari-jari sini ada tanda panah naik ke atas. Ini arah dari V. V ini arahnya tegak lurus dengan jari-jari. Arah V itu tegak lurus dengan jari-jari. Nah, dari ujung sini masuk ke titik pusat itu namanya omega. Arah omega itu masuk ke dalam hingga ke titik pusat. Dari ujung sini masuk ke sini, ini namanya omega. Nah, dari ujung sini sampai ujung sini ini namanya diameter lingkaran. Diameter lingkaran itu oke. Di gerak melingkar juga ada istilah sebagai berikut. Ada istilah frekuensi, periode, kecepatan sudut, percepatan sentripetal, gaya sentripetal, ada nilai N. Ada nilai N itu putaran, ada nilai jarak, ada nilai sudut. Nah, di sini ada macam-macam rumusnya. Ini yang perlu kalian ingat karena setiap digerak melingkar kita pasti akan berhubungan dengan rumus-rumus yang ini. Oke. Minggu selanjutnya kita akan bahas tentang gerak melingkar lagi. Jika ada yang tidak dimengerti boleh ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.